Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Friday semuanya. Oke, hari ini pembelajaran IPA tentang merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, kita akan memulai pembelajaran IPA hari ini. Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernafasan manusia adalah merokok. Hal ini karena banyak kandungan zat kimia yang berbahaya di dalam merokok ya. Jika terkena dalam jumlah yang banyak dan waktunya lama, organ tubuh lama-kelamaan juga akan mengalami kerusakan. Sebagai contohnya paru-paru akan mengalami gangguan fungsinya. Kalau paru-parunya sudah nggak bisa berfungsi dengan baik, terus bagaimana oksigen bisa masuk ke tubuh kita ya? Otomatis akan menyebabkan kematian. Selain itu ada beberapa lagi bahaya merokok. Untuk lebih lanjutnya kita bahas satu persatu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan rokok itu ya? Sebenarnya rokok itu merupakan olahan tembakau ya, termasuk di dalamnya ada rokok filter, kretek gitu, yang dilinting, ada yang cerutu, tembakau murni dalam bentuk lembaran yang menyerupai rokok. Ada shisha, rokok Arab itu yang tembakau yang dicampur dengan aroma tertentu kayak buah-buahan, rempah. Ada juga pipa atau cangklong. Saat ini juga banyak rokok elektrik ya. Sama-sama semuanya itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Yang paling membahayakan dari kita yang tidak merokok itu adalah kita sebagai perokok pasif. Maksudnya gimana ya, Miss? Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok. Orang yang berada dalam satu ruangan misalnya, orangnya ada yang merokok, terus kita juga menghirup asapnya tersebut, maka kita disebut juga perokok pasif. Nah, ini kita mengalami kerugian ya. Sebaiknya kita juga harus mengingatkan agar untuk tidak merokok sembarangan atau berhenti merokok. Sebagai contoh itu adalah di tempat umum, mesti ada ketemu orang yang merokok ya. Sebaiknya kita menghindari untuk asap-asap rokok. Jangan takut untuk bersuara, harus berani menyuarakan hak untuk tidak menghirup asap rokok. Karena di dalam rokok sendiri itu kandungannya sangat berbahaya. Ada banyak kandungan yang berbahaya yang dapat merusak tubuh kita. Menurut penelitian, 75% bahaya dari asap rokok justru didapat dari perokok pasif ya, karena terpapar asap rokok secara langsung. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif memiliki setidaknya 4.000 senyawa kimia dan 400 zat berbahaya seperti sianida, bensen, tar, arsenik, dan berbagai zat berbahaya lainnya. Jadi, walaupun kita tidak merokok, tapi di sekitar kita ada yang merokok, itu tetap berbahaya bagi tubuh kita. Apa aja sih yang membahayakan itu, Miss? Ya, kandungan dalam sebatang rokok itu ada banyak bahayanya. Ada aseton, natilamin, metanol, pirin, kadmium, benzopirin. Habis itu masih banyak. Kita bahas satu persatu ya. Kenapa sih kandungannya itu berbahaya bagi tubuh kita? Yang pertama adalah karbon monoksida. Ini merupakan gas beracun yang tidak memiliki bau atau rasa. Karbon monoksida ini sangat berbahaya karena bisa menurunkan fungsi otot dan jantung hingga menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan pusing. Yang kedua yaitu tar. Tar. Ini istilah yang digunakan untuk bahan kimia beracun di dalam rokok ya. Ketika seseorang menghirup asap rokok, 70% tar akan tetap di dalam paru-paru ya. Jadi paru-parunya tetap ada zat hitamnya itu. Tar adalah zat hitam atau kecoklatan lengket yang terbentuk ketika tembakau mendingin atau mengembun.
Ketika tar itu masih tertinggal di paru-paru, kemudian dapat menyebabkan apa ya? Yang tahu? Yaitu bahan-bahan karsinogenik yang dapat menyebabkan pemicu kanker. Selain itu ada nikotin. Nikotin merupakan senyawa yang membuat seseorang ingin terus merokok. Yang sudah mencobanya, sebagai contohnya itu kalau sudah merokok ada kecanduannya ya, pengen merokok lagi. Itulah bahaya dari nikotin. Zat ini memiliki efek adiktif. Adiktif itu artinya kecanduan pengen merokok lagi. Makanya seseorang yang sudah merokok itu biasanya sulit untuk meninggalkan rokoknya lagi, padahal itu sangat berbahaya. Jadi, sebaiknya kita juga harus mengkampanyekan untuk stop merokok. Paparan dalam jumlah besar pada nikotin bisa menyebabkan seseorang muntah-muntah, kejang, dan depresi sistem saraf pusat. Untuk lebih lengkapnya, ini ada beberapa zat atau bahan kimia yang berbahaya pada rokok. Ada nikotin, tar, formaldehida, arsenik, amonia, karbon monoksida ya, hidrogen cyanida, benzena, kadmium, dan aseton. Dari semua ini bisa masuk ke tubuh kita dan membahayakan tubuh kita. Zat-zat yang berbahaya pada rokok ketika masuk ke dalam tubuh kita lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit ya, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif, maka dapat terpapar dari asap ini sehingga dapat menyebabkan kerontokan pada rambut, tulang lebih mudah patah, itu lebih cepat osteoporosis, kerusakan gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Coba kalian perhatikan kalau yang orang perokok itu giginya kuning-kuning ya. Habis itu kan ada kandungan yang berbahaya pada rokok yang sulit untuk dilepas ya, misalnya zat warnanya tadi. Ada gangguan pada mata seperti katarak, matanya menguning, dan ada kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok. Bahaya rokok lainnya yaitu mudah terserang penyakit lumpuh otak, berisiko terkena kanker paru-paru. Jadi ketika paru-parunya ini sudah banyak kandungan yang tidak bisa diuraikan dan kemampuan paru-paru ini sudah menurun karena ada zat-zat kimia, maka akan mudah terkena kanker paru-paru. Selain itu dapat menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema dan mempercepat kematian sel-sel tubuh kita dan mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Jadi intinya adalah merokok sangat merugikan bagi tubuh kita. Kita walaupun tidak merokok, tapi kita juga bisa menjadi perokok pasif. Oleh sebab itu, maka kita harus menyerukan atau harus berani speak up untuk stop merokok. Mengingatkan pada perokok untuk stop merokok ya. Oke, untuk campaign atau kampanye kita dalam menjaga kesehatan kita, buatlah video yang berisi seruan atau ajakan untuk hidup sehat dengan tidak merokok. Video berisi kandungan zat yang berbahaya pada rokok ya, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Serta seruan untuk stop merokok. Kami tidak ingin menjadi perokok pasif. Yang ini bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama organ pernafasan kita, yaitu paru-paru. Demikian pembelajaran IPA hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.